Baiknya kurang lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kolam ada kata jawab salam belum kompak. Saya doakan semoga yang jawab salam sehat walafiat, banyak dan murah rezekinya, lunas semua hutangnya. Yang tak berhutang yang berhutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Kepala Desa Berikan yang dalam hal ini dihadiri oleh kasih pemerintahan, kemudian bapak-bapak tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, satu, dua, tiga, Pak RW, Pak RT, Pak BPD, Desa Berikan, Ustadz penceramah. Ini saya sendiri. Masuknya Sabtu Minggu. Ya. Apa cuma Sabtu Minggu? Kemudian Bapak Kepala Desa Pejangki beserta anggota, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari. Semester berapa? Sudah habis. 6. Itu aja. Ada KKN apa? Hah? Ada KKN. Yang besar tak kami sebutkan gelar. Besan, pengajian jujur. Yang kecil tak kami panggil nama. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sudah tercatat namanya sebagai penghuni surga. Kemudian hadir juga yang menemani kami pada hari ini. Ada saudara saya, sahabat saya, Biro semester ini saya sama-sama bertugas di kantor urusan agama sebagai penyuluh agama. Masuk. Kemana-mana Sri Kedua, main takraw, main terus tapi gimana? Kayak kemudahan. Tapi kalah terus. Alhamdulillah lah. Gak tahu juga salahnya di mana. Ya ini negeri. Kalau lihat permainan kami ini bagus-bagus. Cabang ini. Cabang ini. Dengan baru. Mungkin itu yang menyebabkan kami kalah bermain. Kemudian ada guru kita, sahabat kami juga, Bapak Abdullah, Pak Hasan Budi. Ini kami kemarin sama-sama menjadi guru MTQ diberikan. Tapi saya minta sama Pak Hasan Budi, saya tak mau bagian iramanya Pak, karena saya tak pandai. Cuma bisa lebih dia saya. Cuma bisa lagi dia, dan saya itu, saya bisa lagi dia. Ah, jangan ngetes. Ini hanya untuk orang rumah saya. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan kita tes. Alhamdulillah pertemuan kemarin akhirnya dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kembali pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini suasana hujan pada hari ini, saya yakin tak ada yang mau balik duluan. Alhamdulillah. Kalau yang keyboard di sana namanya bukan dulu. Alhamdulillah pada malam hari ini banyak jemaah yang hadir di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan istiqomah dalam menghadiri pengajian kita. Saya izin berdiri Pak. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Kehadiran kita pada malam hari ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita dengarkan kakak-kakak sudah selawatan. Cuma yang ditampilkan cuma satu lagu. Saya tadi supaya kalian maju pada 10 orang. Nampaknya bisa satu lagu. Ya kan? 2 bulan yang lalu saya lewat di sini, dakwah di bagian dalam Batang Sinaku. Mulai kami jam 8. Yang menyanyikan rebana ada 12 orang. Akhirnya yang terjadi, Pak, satu album buka semua doang. Setiap orang menyanyi. Mulailah ceramah jam 10 malam. Lewat di SPA. Ternyata sampai jam 12 malam. Akhirnya tak balik. Ini belok aneh. Ngiri. Dua kali itu, Pak. Tumpah-tumpah. Tapi malam hari ini ibu yang paling baik. Masa lalu aja. Biar coba apa yang paling baik. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak hadir, ibu-ibu hadir, anak-anak kita juga hadir. Ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti dengarkan Ustaz, insya Allah nanti ada hadiah. Saya banyak tuh bawa dalam tas hadiah. Tapi dengarkan dulu, nanti kita bisa jawab. Sekarang coba angkat tangannya, jangan anak, yang tua jangan. Angkat tangan. Tanyakan semuanya, kalau tanya semuanya. Sudah? Sudah, jangan turunkan sampai Ustaz selesai. Sudah, turun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Isra dan Mi'raj yang kita ingat setiap tahun tidak lain dan tidak bukan adalah untuk supaya kita bertambah keimanan kita kepada Allah, bertambah cinta kita kepada Rasulullah, menjadikan Rasulullah SAW sebagai idola utama kita. Anak-anak kita sekarang mohon maaf, siapa anak yang tak kenal dengan Ipin dan Upin? Kenal semua ya? Kenal? Nama kata Upin Ipin siapa? Alhamdulillah. Nama kawan Upin Ipin siapa? Mahir. Apa semuanya? Alhamdulillah. Tahu dengan Smogo? Tahu dengan Tayo? Tayo warnanya apa? Yang warna kuning? Yang warna merah? Yang warna hijau? Alhamdulillah. Apa semuanya? Pasti apa? Sekarang saya tanya,
Alaihi Wasallam. Satu orang satu lupa. Kita kasih dia. Ini hadiah. Nama tasnya. Hadiah R. Berapa kali yang berbunyi? Salah tasnya. Kok. Nah. Ayo, siapa yang panggil ini? Oh, langsung aja. Jadi Bro, ayo. Jadilah anak-anak di dusun Kaya Balam ini berani-berani. Wah, berani tampil. Maka malam hari ini harus berani tampil juga dipanggil. Ayo. Satu orang. Susugun orang tak kecewa. Mubazir mendingan tim Mubarak. Enggak. Dua. Kalau berani satu orang berdua. Siapa orang itu? Mana rumahnya nih? Turun depan rumah. Aksel rumah. Siapa? Yang berani? Saya berani. Tuh yang bajoret tuh. Bajoret. Ini. Siapa? Jangan berani. Pilih nonton. Kalau plastiknya yang ngedes. Punya tempat duduk ini ya. Ya. Ini. Ada apa nih? Ikalillahi. Ada 7 orang anak Nabi. Tahu lagunya? Ini kalau ramai-ramai bahkan takut. Tahu. Tapi suruh maju tak ada kan? Anak-anak Nabi ada 7 orang tidak mengerti tentang ayat Tuhan kasih Ibrahim Zainab Ruqayyah Umi Kulsum Fatimah ibunya bernama Siti Aminah ayahnya bernama Abdullah kakeknya bernama Abdul Muthalib pamannya bernama Abu Thalib. Alhamdulillah. Maka anak-anak kita ini Pak gak apa-apa suka dengan upin-ipin, gak apa-apa suka dengan tayo, gak apa-apa suka dengan sombong, tapi harus lebih cinta, harus lebih suka dengan baginda Rasulullah SAW dan keluarganya. Harus tahu kita anak-anak baginda Rasulullah, harus tahu kita dengan keluarga Rasulullah, harus tahu kita dengan paman-paman Rasulullah, supaya tumbuh rasa cinta dalam diri kita kepada baginda Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin kita akan mengenali Rasulullah SAW kalau kita tidak kenal dengan Rasulullah? Betul. Ini kan? Allah Subhanahu Wa Taala puji baginda Rasulullah SAW dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin
Allah, sesungguhnya engkau Muhammad adalah seorang yang berbudi pekerti luhur. Siapa nak yang berbudi pekerti luhur? Muhammad. Tak ada tandingannya, Pak. Tak ada tandingannya, Bu, di dunia ini. Baginda Rasulullah SAW paling tinggi tingkat keluhurannya, paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW dijadikan sebagai teladan kita, sebagai idola kita, sebagai panutan kita dalam hidup dan kehidupan ini. Setuju atau tidak? Setuju. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kepada Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, oh Bu, nah hujan tak bisa balik. Baik, yang ada lama-lama selalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dikasih Isra dan Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, Isra dan Mi'raj ini adalah hiburan dari Allah. Adalah sebuah kesenangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikasih jalan-jalan. Dikasih apa, Bu? Jalan-jalan. Jalan-jalan, Ustaz. Ini juga harus diingat sama bapak-bapak. Kalau yang di rumah sudah cenderung murah, pusat, bawa jalan-jalan. Senang tak Bu dengan jalan-jalan, Bu? Senang tak Bu dengan jalan-jalan? Senang. Apalagi jalan-jalan ke terowongan. Senang betul. Tapi Allah Subhanahu wa taala pengen sebelum dikasih jalan-jalan, sebelum dikasih hiburan, Rasulullah SAW dikasih ujian terlebih dahulu. Apa ujian yang diberikan kepada Rasulullah SAW? Pertama, dipanggil istrinya Khadijah. Yang kedua, dipanggil lagi pamannya Abu Thalib. Sedih tak, Bu? Sedih tak, Pak? Sedih. Orang yang melindungi, orang yang menjadi tempat bersandar Rasulullah, orang yang menjadi sumbangan dana pertama Rasulullah, yang menjadi pelindung ketika Rasulullah dicaci maki, yang menjadi pelindung ketika Rasulullah disakiti, meninggal, dipanggil Allah. Sedih Rasulullah. Lalu apakah Rasulullah SAW langsung diisra dan diangkat Allah? Belum. Ini Pak. Ternyata ujian ini Pak, selagi masih kita sanggup, Allah kasih terus Pak. Allah kasih terus Bu. Lah sakit kita lihat, dikasih lagi sama Allah ujian. Rasulullah contohnya sudah meninggal 2 orang tempat bersandar Rasulullah. Cukup ujiannya belum. Kenapa? Ketika meninggal kemudian Rasulullah SAW berdakwah ke daerah Taif, sebuah kota yang tidak jauh dari kota Mekah. Dengan harapan apa? Mendapatkan orang-orang yang mendukung, mendapatkan orang-orang yang mendukung seruan Rasulullah SAW. Apa yang terjadi, Pak? Bukan hanya cacian, bukan hanya makian, bukan hanya hinaan, bahkan menetes darah dari kaki Rasulullah SAW ketika berdakwah di Taif. 2 ujian itu. Semakin bertambah-tambah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata malaikat? Tidak kata malaikat, Pak. Namanya malaikat Jibril. Ya Rasulullah, engkau ini sudah mendapatkan perlakuan yang sangat tidak pantas, mendapatkan kekejaman yang sangat tidak
elok. Hari ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kami, kalau seandainya engkau mau, maka gunung Thaif ini bisa kami timpakan kepada masyarakat Thaif. Luar biasa. Ujian yang diterima Rasulullah, bahkan malaikat pun tak sanggup menerimanya. Bahkan malaikat pun sedih merasakan begitu besarnya ujian yang diterima oleh Rasulullah SAW. Makanya malaikat pun tak sanggup kemudian berkata kepada Rasulullah, bagaimana kalau gunung ini kami timpakan, wahai Rasulullah? Apa jawab Rasulullah SAW? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sungguh mereka tidak mengetahui. Sungguh mereka kaumku belum mendapatkan petunjuk dan mereka tidak mengetahui. Masya Allah. Begitu ujian yang diberikan kepada Rasulullah SAW sangat besar, tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan sebuah hadiah, sebuah hiburan, yakni Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Ini kita ikut. Kadang-kadang kan kita ini merasa ujian kita besar betul, betul tak Bu? Nengok orang kaya, keluarganya sehat, nampaknya enak betul aja orang kaya keluarga sehat. Tapi kita tidak tahu kadang-kadang ada keluarga yang lain yang mereka mungkin rumah tangganya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul Pak? Ada kita sedang menengok kadang-kadang keluarganya rukun, kaya, nampaknya enak lah hidup orang. Padahal pada tempat yang lain ternyata apa? Ada keluarga mereka yang sakit harian, bulanan, bahkan tahunan tidak sehat-sehat. Ada pula yang keluarganya sehat betul, tapi tak ada duit. Tak banyak duitnya. Maka ujian setiap kita ini beda-beda. Ketok. Jangan disamakan. Jangan dilihat orang lain senang, orang lain enggak. Kenapa nih rawan? Jangan dilihat orang lain susah. Oh kita mungkin seperti itu, nggak bisa Bu. Setiap ujian kita ini beda-beda oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nih yang masih gadis-gadis, yang masih remaja, ada ujian kapan nikah, gitu kan? Masalahnya Bu, sebetulnya nggak masalah. Kawan lah nikah, kita belum. Nampak pula memboncengan pasangan muda-mudi malam-malam. Gantengan pula kuat-kuatnya. Makan pula di tempat bakso mie ayam. Dapatnya, aduh. Malam-malam dia boncengan Bu, nampak sama kita. Kita tengok-tengok, sedang betul lah kawan yang sudah menikah. Padahal dia tidak tahu yang sedang menikah juga ngomong. Yang perempuan sama laki yang bilang, bang, dah sebulan kita ngontrak. Bang, dah sebulan kita tinggal rumah orang tua. Kapan kita terkenal pindah? Tunggulah dulu kan. Ada masalah rupanya. Kemudian yang sepasangan ini juga berpikir, yang sudah punya anak kok enak kali orang punya anak tadi. Padahal dia tidak tahu bahwa orang yang punya anak juga punya masalah. Begitu seterusnya. Sampai kita mati pun kita akan terus dihinggapi masalah. Tak akan pernah terlepas dari masalah itu. Betul atau tidak Bu? Maka jangan pernah kita menyangka bahwa kita lah yang punya masalah satu-satunya. Tidak. Bahkan orang lain punya masalah lebih besar daripada kita. Hanya saja apa? Kadang-kadang orang bisa menyelesaikan masalah dengan baik, kita belum tentu bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Ini yang pertama, bahwa perjalanan Rasulullah SAW ini penuh dengan ujian. Hidup kita pun penuh dengan ujian. Harus siap kita. Yang kedua, ketika kita meyakini bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah sesuatu yang nyata. Ibu ada nggak yang tak percaya lagi dengan peristiwa Isra Mi'raj Ibu? Bapak percaya nggak Pak dengan peristiwa Isra Mi'raj Pak? Percaya Pak? Ibu percaya Bu? Kenapa Ibu percaya? Dulu ada yang namanya Abu Jahal, ada yang namanya Abu Janda, Abu Lahab. Ini kan Abu Janda sering muncul di medsos ini masalahnya Ustaz. Tersebut pula itu. Menolak yang namanya Isra dan Mi'raj, bahkan orang-orang yang ragu dengan Islam ini kembali kepada kekafiran. Tak percaya dengan Isra dan Mi'raj. Lalu kenapa kita sekarang percaya? Karena sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran surat berapa? Anak-anak yang tadi dibaca surat 6. Surat Al-Ikhlas. Mentang-mentang masih tahu Al-Ikhlas, besok. Surat Al-Isra ayat. Itu kan tadi tertidur di bawah ayat ini. Tak habis ada dari sana. Ayah nggak bisa dideskripsikan ini. Kalau kita percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW, maka kita tentu percaya dengan baginda Rasulullah SAW yang memiliki kepribadian yang luhur. Betul tak Bu? Nih Bu, Rasulullah SAW menjadi teladan untuk kita semuanya, untuk bapak-bapak juga Pak. Jadi Rasulullah SAW itu Bu, kalau pulang dari jihad, pulang dari keperluan di luar rumah, balik dia ke rumah Bu, berkeringat badannya. Apa yang dilakukan oleh Aisyah? Dilap keringatnya Bu, dilap keringat suaminya, dicium-cium, wangi seperti minyak kasturi. Bahkan kalau bisa dimasukkan dalam botol, masuk ke dalam botol keringat Rasulullah, wangi bisa jadikan parfum. Jadi kalau ada suami pulang dari kerja, masukkanlah keringat dalam botol, meletus botol. Saya ingin sampaikan bahwasanya suami kita ini tak mungkin menjadi Rasulullah SAW. Betul tak? Banyak orang. Tapi yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada istrinya, juga oleh istrinya kepada Rasulullah SAW, patut kita tiru. Ibu pernah tak menyambut suami ibu dengan sambutan luar biasa? Balik suaminya dari luar kerja, pernah tak ibu hias kamar ibu dengan sebuah pemandangan wow, dipasang bunga-bunga? Pernah tak Bu? Tak pernah. Coba tak bisa. Bojomu sendiri. Udah mana? Ketemu. Ini kalau memberikan pasang pertama, bunga duduk tumbang diserahkan ke kasur sah. Habis itu nyanyi lagu dia ya. Ini kan bagus tak bisa mandi. Datang suaminya, Masya Allah dek, wanginya rumah ini, cantiknya kamarnya. Siapa nyanyi tadi? Itu apa? Rupanya ada yang tak bisa nyanyi.
Tak pandai. Ada-adanya ada-ada yang soleh. Bisa selawatan. Gitu. Kalau pikir apa beda bisa Ustaz? Namanya nyanyi. Maka romantisme dalam keluarga itu bisa kita contoh. Ini Pak, contoh nih Pak. Tuh. Rasulullah SAW pernah meriwayatkan sebuah kisah. Minum Bu, minum. Ini gelas. Bukan. Ini betul. Ini aqua gelas. Bukan aqua. Airas. Ini kebiasaan kita nih. Airas. Namanya Airas, tetap aqua gelas ini. Kalau ini betul-betul aqua nih. Ini Rasulullah sampai dia di rumah Bu. Pak. Sampai Rasulullah di rumah disediakan oleh Aisyah secangkir teh. Minum Rasulullah. Enak. Minum lagi. Minum lagi. Aisyah bingung. Biasanya Rasulullah ini kalau minum dia gantian. Sekali Rasulullah, sekali Aisyah. Ini kalau Rasulullah minum terus, minum lagi. Ya, benar sih. Habisin aja Bang. Lebih. Baru sampai terakhir, lah sampai sedikit, baru dikasih oleh Rasulullah kepada Aisyah. Ini Aisyah minum, minum dong Aisyah. Rupanya rasa tehnya asin. Rasa tehnya asin Pak. Artinya apa? Rasulullah SAW tak mau menyinggung istrinya, tak mau dia menyakiti hati istrinya. Kalau kita sekali itu minum asin, kan? Terakhir kan? Kemudian, tapi begitu indahnya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebagai umat-umat. Itu yang pertama. Yang kedua masih minum juga dia. Minum lagi, habis. Rasulullah minum di sebelah kiri. Kemudian Aisyah minum di sebelah kanan gelas. Kemudian Rasulullah minum di bekas bibirnya Aisyah. Masya Allah. Kemudian Rasulullah SAW, kemudian Aisyah minum lagi pindah. Dilekatkan bibir ke sini Pak. Apa kata Rasulullah? Lekat pula bibir Rasulullah sini. Diputar seluruh gelas itu oleh Aisyah. Diputar pula oleh Rasulullah SAW. Nanti sampai di rumah, coba ibu buatmu. Nah, ini mana bekas bibir aku? Abang minum di bekas bibir itu. Mau? Bukan ibu yang harus jawab. Mau Pak? Enggak. Ada mau ibu. Begitulah romantisme yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Kita tak mungkin menjadi Rasul, karena Nabi terakhir adalah Rasulullah SAW. Tapi kita bisa mengambil hikmah, bisa kita mencontoh Rasulullah SAW dalam hidup dan kehidupan ini. Banyak contohnya. Hidup bertetangga Rasulullah SAW contohkan. Kalau masak daging yang berbuah, apa Bu? Masak daging yang berbuah, banyakkan buahnya kata Rasulullah. Kasih sama tetangga yang paling terdekat. Antarkan itu daging yang berisi buah, bukan cuma buahnya. Memang hadisnya apa? Disampaikan berbanyak buahnya, kemudian antarkan kepada tetangga. Jangan pula sampai buahnya yang diantarkan, daging tak ada. Daging tak nampak. Alhamdulillah buahnya nampak pula. Aduh. Ini contoh-contoh oleh Rasulullah SAW dan patut kita jadikan sebagai pelajaran. Apalagi pada hari ini, Bu.
Ya Pak, hari ini nih Pak, banyak sekali jajahan, banyak sekali yang kita terima dari luar sana sampai pada hari ini sudah jauh kita dari kepribadian Islam. Ya Ustaz, ya Pak, jauh kita dari Islam. Ya alhamdulillah jauh dari kota Blilas. Tapi sebentar ya sampai Blilas. Di Blilas itu ya Allah, masih ada kita dijajah dengan passion. Apa Bu? Passion. Passion itu apa Pak? Pakaian Pak, pakaian. Apa Bu? Passion pakaian. Kalau ke Blilas, kalau saya nampak di sini tak ada dosa. Semuanya berpakaian Islami. Alhamdulillah. Diperganti pakaiannya muslimah semua. Islami sesuai dengan dicontohkan oleh Rasulullah. Di Blilas, innalillah. Ada pakaian yang namanya pakaian Hawaii. Sudah menjadi Blilas Bu. Masih di tempat kita masih ada yang pakai Hawaii. Terus manggorin Pakaian dari untuk ke atas itu yang pakai apa-apa. Itu raja. Ibu. Di atas lagi namanya celana wahai. Di atas lagi namanya hai. Di atas lagi aduhai. Ya Allah. Semakin ke atas semakin berbahaya. Ini masih ada. Padahal ini tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jauh sekali. Ini juga jajahannya pada hari ini melalui HP. ini apa sih? HP Bu. Sekarang saya tanya sama ibu. Ibu punya HP? HP Android apa HP Nokia? Nokia Bedanya ada dua. Iya. HP Android ini semakin canggih. Sekarang ibu coba ingat-ingat. Satu hari banyak buka WhatsApp atau banyak buka Quran. WhatsApp. Banyak buka Al-Quran atau banyak buka Instagram. Tadi ibu anak Instagram. Banyak buka YouTube atau buka Instagram? Buka Instagram. Buka Quran. YouTube. Bapak-bapak banyak buka Facebook atau buka Quran? Facebook jarang. Kapan terakhir buka Quran? Ini kita nih Pak mengaku tidak berbahasa Syafi'i. Iya Pak. Ngaku tidak kita berbahasa Syafi'i. Kita di Indonesia ini rata-rata berbahasa Syafi'i Pak. Kalau kita mengaku berbahasa Syafi'i, ingin mencontoh Imam Syafi'i, saya kasih tahu sama ibu. Imam Syafi'i itu membaca Al-Quran 30 juz dalam satu hari Bu. Alhamdulillah 30 juz habis satu Al-Quran. Bulan Ramadan dibacanya 60 juz, 30 siang 30 malam. Kalau kita bisa apa Pak? Sama. Kalau kita berapa banyak kita membaca Al-Quran pada hari ini? Padahal Rasulullah SAW sudah sampaikan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Mau kita dibilang orang yang paling baik itu? Mau kita orang yang dibilang orang yang paling baik Pak? Mau kita? Syaratnya satu, pelajari Al-Quran lalu amalkan. Pertanyaannya, sudah berapa lembar kita hari ini membuka Al-Quran kita? Sudah berapa banyak kita membaca Al-Quran kita? Ada ibu-ibu yang belajar satu juz hari ini. Saya kasih hadiah. Target. Hadiah. Target. Hadiah. Hadiah.
Karena itu tidak ada, makanya saya tanya tadi nih Pak. Kualat Sinaku 1 jam Oh, ada. 17 menit. Maka Layak. sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, jelas Rasulullah SAW sampaikan kalau kita ingin mencontoh Rasulullah. Taraktu fikum amrayni Awan ajar. dan tadilu ma tamassaktu bihima. Sudah aku tinggalkan 2 perkara dan kalian tak akan tersesat sedikit Soalnya pun ada dengan Randy. ketika berpegang kepada keduanya. Kitab Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Gini. Hari ini Al-Quran di rumah kita sudah dibuka apa belum? Atau sudah berapa tinggi debunya pula? Ya, apalagi jangan sampai di rumah kita tidak ada Al-Quran. Inilah amalan yang paling mudah tapi besar pahalanya. Apa kata Rasulullah? Setiap huruf yang kita baca itu akan mendapatkan 1 kebaikan, dilipat gandakan 10 kali kebaikan. Aku tidak katakan bahwasanya alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Artinya apa? Alif lam mim saja sudah 30 kebaikan. Ngapain sini 10 uang kan? Apa tak rugi kita kalau kita tak buka Al-Quran? Minyak 100 kan? Rugi kalau kita tidak buka Al-Quran. Iya. Satu hari kalau kita tidak buka Al-Quran, berapa banyak pahala yang sudah terbuang dari diri kita. Wong asli kono. Ya ora. Kemudian selanjutnya adalah Kur bolak-balik tok ongkos motor. kalau kita percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW, tentu kita juga percaya dengan produk, dengan hasil perjalanan dari Rasulullah SAW. Apa produk utamanya, Pak? Apa produk utama Isra dan Mi'raj itu? Salat. Salat 5 waktu. Kita percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita percaya dengan peristiwa gaib ini, Pak. Tapi kita tak percaya, tak mau melaksanakan sholat 5 waktu. Di mana letak kecintaan kita kepada Rasulullah SAW? Maka tema yang kedua ini meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan adalah dengan memperbaiki sholat kita. Sampai-sampai dengan pentingnya sholat ini, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis berkata, awaluna yuhasabu, amalan yang pertama dikoreksi, amalan yang pertama ditengok, dihisab yaumal qiyamati sholat, alaihil abadu yaumal qiyamati sholat. Pada hari kiamat dari setiap hambanya adalah sholat. Fa'in saluhat saluha alaih sa'iru amali, fa'in fasadan fasada sa'iru amali. Ketika sholatnya baik, maka baik seluruh amal. Ketika sholatnya buruk, buruk seluruh amal. Nih, malam hari ini minum dulu. Siap. Minum juga. Begini lah, Bu. Aku kebiasaan potong bebek. Apa? Yang tak gani yo, cuman karena minyak zaitun pun tak gunaan jadi aku harus. Tengok semangat biar aman kata lu. Kok ada sing ada sing kurang tapi kurang kurang berubah di uang. Dan jangan. Tapi yang kelas, Pak. Satu ibu. Bapak satu. Saya tak sanggup. Baik. Maka ibadah yang pertama sekali, amalan yang paling pertama sekali yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat kita. Ibu bawa makanan. Ibu masing-masing, Bu, ya.
Sampai bawa satu tempat. Ngomong ada banyak orang, ada sih. Ada tak bawa berapa banyak? Yang dia pakai itu. Semuanya yang bawa moga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bawa ini merupakan amal. Bapak Ibu hadir di tempat ini amal. Yang tadi datang hujan-hujan ke sini amal. Semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, kalau sholat kita tak baik, buruk sholat kita Pak, maka amalan yang lain ini tak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu pentingnya memperbaiki sholat kita. Begitu utamanya kita lihat lagi sholat kita. Ini anak-anak kita itu, anak-anak kita ini ajarkan mereka dengan agama ini, terutama mengenai sholat. Terutama mereka tahu tentang sholat, ibadah yang mulia, ibadah yang agung. Jangan sampai nanti ketika mereka sudah dewasa tak ada lagi yang jadi imam, tak ada lagi yang mau meramaikan masjid-masjid. Harus diawali. Kenapa? Karena mereka tidak diajarkan dengan agama, tidak diajarkan dengan sholat, tidak diajarkan Biro tunggalmu. Tunggalmu biro. Hari ini kalau imam kita Kue sembari. setahun masih ada, 2 tahun masih ada, Lanang kabeh. 10 tahun tak tahu lagi Kita kenapa. cita. Lain kiri. Ya, Pak. Belum tahu ada lagi. CTK. Maka nanti yang akan menggantikan adalah anak-anak kita. Kalau anak-anak kita tak belajar, masya Allah, di tempat CTK lain, produk di tempat vegan. lain. Saya mau nomor loro. Ada 2 orang. Satu dia berani jadi imam tapi tak bisa. Tak bisa amat ya Pak. Satu lagi dia bisa jadi imam tapi tak berani. Kira-kira siapa yang maju di depan? Yang berani. Yang berani tapi tak bisa, yang bisa tapi tak berani. Daripada tak sholat, majulah yang berani. Walaupun dia tak bisa amat. Yang bisa tapi dia tak berani, tak diajarkan dari kecil. Nah, ini saat ini besok yang bimbing sini harus berani sama pengalaman juga. Majulah yang berani tapi tak bisa. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kata imamnya. Yang di belakangnya jawab. Inna anzalnahu fi lailatul. Yang depan bilang, saya baru ingat, saya cuma berani tapi tak bisa. Lanjut lagi imamnya. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Yang di belakang jawab lagi, Lailatul. Terus yang depan bilang, tadi aku bilang Lailatul, kau bilang Lailatul. Sekarang aku bilang Lailatul, kau bilang Lailatul. Bubar sholatnya bu. Tak jadi karena tak punya ilmu dan tak punya keberanian. Ini 2 penting Pak. 2 hal yang penting. Ada 1 lagi. Tak berani juga. Yang maju, yang berani, tapi tak bisa. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, suara. Dulu. Ya, mohon maaf Ibu, dalam seminggu ini memang kita ada waktu ini terus. Dan tahu bulan depan mungkin juga kita ke Sumbar. Bulan depan ada lagi ke Palembang. Itu pun kalau diundang. Kalau tak diundang di sekitar sini saja. Memang kalau kami ini
terbatas, suaranya terbatas, kemampuannya terbatas, semuanya terbatas. Maka mudah-mudahan kami mohon kesehatan selalu, doa-doa daripada ibu semuanya supaya memang kita terus tetap dakwah, tetap menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Dan siapakah orang-orang yang lebih baik daripada menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin malam hari ini cukup di sini Ustaz, karena memang sepertinya suara sudah seperti suara Ari Puterbek, serak-serak basah, tapi tak enak, tak muncul lagi. Nanti saya takutnya lebih dia yang saya bawa, semakin tak enak pula. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya yang hadir pada malam hari ini diberikan kesehatan, sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dimudahkan rezekinya, dibanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita dijadikan sebagai anak-anak yang solehah, berguna bagi bangsa dan negara ini, terutama kepada agama kita. Dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa, setiap hari kita, setiap waktu kita, setiap amalan kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan pada kesempatan lain Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita lagi. Mudah-mudahan diberikan kesehatan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak putuskan silaturahim kita, karena silaturahim ini adalah salah satu sunnah Rasulullah SAW. Ini kami sampaikan kesimpulan pada malam hari ini. Yang pertama adalah bahwa hari ini kita tidak hanya memberikan contoh, tetapi haruslah kita menjadi contoh untuk anak-anak kita. Tirulah kepribadian Rasulullah SAW. Jadilah contoh, kemudian barulah kita berikan contoh kepada anak-anak kita. Terutama adalah menjadikan Rasulullah SAW sebagai idola kita, sebagai panutan kita. Yang kedua, mari kita jadikan sholat sebagai ibadah yang betul-betul agung, betul-betul bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan apa yang kami sampaikan pada malam hari ini dapat bermanfaat kepada kita semuanya, terutama kepada kami yang menyampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wal muslimin wal muslimat. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma binubana wa liwalidina wa hamdulillah wa rabbana sirah. Amin. Muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat lam ya'lamu wa rahmatika ya arhamar rahimin. ولا هم إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا زيارة بيتك المعظم ورسولك المكرم في هذا العام في كل عام بأحسن حال. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبارك رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبارك رمضان. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في
dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.